Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama untuk yang hari ini saya mohon maaf terlambat 40 menit ya. Kemudian selama pertemuan 7 kali dengan ini saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Tapi kalau nggak balance itu bukan maaf ya, itu bagian dari tugas akuntansi. Ya, jadi kembali lagi kesimpulannya, tujuan perkuliahan kita ini bukan untuk menjadi akuntan, tetapi untuk apa nih tujuannya? Nah, apa itu tujuan pastinya dulu nih? Tujuan pastinya apa nih? Mau ngapain nih? Kalau kita punya usaha bisa apa namanya? Nah, itu omongan pejabat. Itu omongan pejabat. Jadi kalau orang mau makan tujuannya mau kenyang, ya. Kenapa makanannya pilih-pilih? Ada yang nasi goreng, ada yang roti, ada yang mie ayam. Tujuannya mau apa dulu nih yang pasti nih? Tujuannya untuk mengetahui cara membuat laporan keuangan, ya. Berbeda dengan yang Pak Bowo ajarkan. Kalau Pak Bowo ajarkan itu menggunakan laporan keuangan untuk mengambil tindakan, ya. Jadi laporan keuangan itu cuman ya yang secara prinsip itu ada dua, ya. Satu, laporan posisi keuangan. Satunya lagi laporan laba rugi, ya. Ini namanya balance sheet, ya. Ini namanya profit and loss, ya. Kalau jadi akuntan, ini adalah produk akhir. Jadi kalau tujuan dari sekolah Bapak Ibu ini bukan untuk ahli dalam bidang membuat ini. Jadi ada satu posisi namanya akuntan, apapun dia namanya akuntan yang membuat laporan ini, ya. Nah, di pembahasan secara prinsip itu ada 5, ya, siklus akuntansi. Siklus ya, siklus akuntansi. Siklus itu artinya putaran. Ya, putaran itu akuntansi sesuai dengan kehidupan bisnis itu selalu berputar, ya. Ini yang terakhir ya, ini namanya langkah ke-5, ya. Ini yang terakhir. Yang pertama apa tuh kemarin? Transaksi, ya. 1, transaksi. Transaksi keuangan. Jadi transaksi keuangan itu transaksi yang ada uangnya. Jadi kalau untuk urusan nasi goreng enaknya pakai apa, itu bukan akuntansi. Nasi goreng berasnya beras apa, itu bukan akuntansi. Jadi yang jadi akuntansi yaitu pada saat ada uangnya, ya. Nah, di dalam transaksi yang nyata sekarang itu ada buktinya. Buktinya apa? Beli beras, beli gerobak, beli kompor, itu harus ada buktinya, ya. Nah, transaksi yang dibahas selama kita ini ada 10, ya. Jadi saya menetapkan 10. Yang pertama adalah tanam modal, ya, terima modal. Nah, ini yang pertama dan umumnya cuman beberapa kali aja selama perusahaan itu ada. Kalau di dalam pelajaran itu cuma 1 kali aja, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, jadi cuma 1 kali. Terus kemudian yang kedua adalah apa kemarin nih? Beli aset, ya, beli aset, ya, berupa mobil, ya. Ini juga nggak tiap hari beli aset. Kalau perusahaan baik besar atau kecil, beli atau bikin itu cuma sekali dalam setahun, ya. Nggak mungkin beli aset itu 2-3 kali, itu namanya sedang investasi.
Yang ketiga itu beli, ya, namanya bukan beli tapi sewa, ya. Dia nggak beli tapi beli juga dalam kaitannya jual beli. Dia beli juga, dia beli hak untuk menempati ruangan, itu namanya sewa, ya, sewa ruangan. Nah, sewa ruangan itu baik untuk gudang, untuk pabrik, untuk kantor, untuk apa-apa. Nah, kemudian yang keempat dan kelima, ya, yang keempat ini yang hampir setiap saat, ya, bukan setiap hari tetapi setiap saat dilakukan, yaitu beli stok, ya, beli stok atau inventory, atau ini barang dagangan, ya. Yang ini, ya, yang kelima dan keenam ini satu set, ya, satu transaksi, itu menjual dan menyatat harga jualnya. Nah, ini satu transaksi. Jadi ini yang menjadi rutinitas nih, yang keempat kelima ini yang dalam pembahasannya itu tiap hari, ya. Tiap hari, tiap saat, tiap detik, dan ini yang menjadi tujuan usaha. Tujuan usaha bukan beli aset, bukan sewa ruangan. Nah, ini sampai di sini, ini namanya masih bookkeeping atau catatan. Yang ketujuh itu bayar gaji, ya. Bayar gaji ini rutin tiap bulan, ya. Bahkan ada yang gaji tiap 2 minggu, ada yang harian. Pokoknya ini yang rutin. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 itu tidak rutin. Yang ke-8 ini baru namanya akuntansi, ya. Jadi aset yang ada di sini itu didepresiasi. Ini pun tiap bulan, ya. Yang ke-9 ini mengalokasikan biaya. Ini namanya apa kemarin? Amortisasi, ya. Amortisasi ini nggak ada bahasa Indonesianya. Depresiasi pun nggak enak kalau dibilang penyusutan, itu malah nggak menjadi sesuatu yang bisa dipahami langsung. Yang ke-10 terakhir adalah ini cadangan, ya. Cadangan itu, nah ini cuma 10 aja, padahal kalau transaksi lengkapnya ini bisa kemana-mana dan bisa panjang lebar. Cuman untuk mengetahui sampai kecukupan laporan keuangan pada saat 1 bulan ini cukup, ya. Nah, kemudian transaksi kedua apa? Jurnal, ya. Jurnal itu dasarnya adalah mengetahui. Jadi kalau terima duit apa nih? Duit jualan atau duit tanam modal. Nah, kalau keluar duit atau menjadi utang, itu ada di pemahaman transaksinya, ya. Ini saya nggak sebut namanya. Itu adalah mengklarifikasi, menjustifikasi, memahami. Pokoknya apa sih ini duit masuk, ya. Kemudian apa sih ini barang keluar, itu pemahaman tentang transaksinya. Baru ada di jurnal, ya. Jurnal itu namanya pencatatan debit, ya, kredit, ya. Debit kredit ini yang secara sederhana bisa diapal, ya. Beberapa pembahasan itu cuman sampai di sini doang. Nah, itu harus dikaitkan langsung ke laporan keuangan, ya. Kalau kemarin pembahasannya yang 1, kedua, ketiga sampai ke-4 itu cuman menjadi laporan keuangan di sini, ya. 1 sampai dengan 4 itu sederhana dan gampang-gampang aja. Karena memang transaksi sedikit, dan memang kalau cuma 1, 2, 3, 4 itu dia hanya menjadi laporan posisi keuangan, ya. Nah, secara teori atau secara prinsip, ya, itu ketiga adalah buku besar, ya. Buku besar. Nah, pada saat membahas buku besar ini masalahnya muncul, ya. Masalahnya muncul karena kebanyakan kemarin, kalau benar ya, kalau diperhatikan, ininya nggak diinget-inget nih.
langkah-langkahnya nggak diingat. Jadi dari ke satu, kedua, langsung ke sini, ya. Buku besarnya terlupakan, ya. Terus kemudian ada sini ada macam-macam ya. Ada keempat kemarin itu neraca lajur, ya. Nah, sampai di sini pembahasan konsep akuntansi untuk menjadi laporan keuangan itu agak memakan beban, ya, memakan pikiran. Harus ngelihat temannya nggak balance, saya kok balance, itu ambil angkanya dari mana. Itu sudah tidak menjadi tugas lagi saat ini, ya. Karena untuk urusan jurnal itu sudah diambil alih. Jadi kalau zaman dulu yang lulusan akuntansi bangga-bangga bisa ini sekarang menjadi terbelakang, ya. Karena semuanya, mohon maaf, pinjam handphonenya. Enggak. Mohon maaf, jadi semuanya ada di sini, ya, ada di handphone. Tinggal dimasukin jurnalnya, masukin apa. Saya nggak minta nomor. Nggak. Saya pikir mau buka aplikasi, Pak. Kalau ada nomor PIN e-banking boleh juga. Kalau cuma ngeliat foto, iya. Ya. Jadi tinggal memahami di sini nih, masuknya kemana. Nah itu kemarin yang dengan aplikasi akuntansiku. Nah ini bukan iklan. Jadi itu kemarin 3 tahun terakhir saya mencoba. Sebelumnya itu kalau belajar akuntansi pakai cara yang ini itu hanya dari pengalaman saya belajar ya, bukan pengalaman saya ngajar. Itu dari satu kelas itu paling cuma 3 orang yang sampai di sini, sampai balance ininya. Terus itu kemudian yang menjadi susah itu dari sini nyambung ke sini. Itu yang sering lolos ya. Lolos maksudnya nggak loss ya. Nah, dengan menggunakan kalau 5 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang ada yang masih menggunakan pakai sistem komputer ya. Sistem komputer itu teknologi 10 tahun yang lalu, tetapi kalau pada prakteknya di kebanyakan kantor masih menggunakan komputer. Jadi si akuntannya itu duduk di meja, dihitung dari jam masuk jam 8 sampai jam 5, itu menerima dokumen tiap hari ya. Jadi dokumennya itu kebanyakan dokumen yang ini, jual berapa, ini berapa. Nah saya sekarang sudah sejak tahun 2010 nggak jadi pegawai akuntansi lagi, jadi nggak tahu sekarang bisa jadi waktu itu memang sudah dibahas nantinya itu kita transaksi tidak pakai kertas lagi dan itu kejadian sekarang. Jadi tinggal kuris cek, nah itu langsung ke jurnal. Nah sekarang kondisinya adalah kita menggunakan pakai HP. HP itu memang langsung loginnya ke mana-mana gitu ya. Jadi sekali transaksi pakai QRIS itu ada 4 perusahaan yang mendapat keuntungan ya. Pertama yang beli ya, kita beli ini cek cuman kan kita pribadi nggak ada akuntansinya. Yang jual itu langsung mencatat sebagai penjualan, terus kemudian si marketplace-nya, si Shopee atau si Tokopedia, GoFood segala macam, dia langsung membentuk laporan keuangannya, dan si bank yang menerima dan membayar. Kan kalau saya pakai BCA Syariah, nanti penjualnya pakai BCA, itu 2 entitas yang beda. Itu 2 bank itu sudah mendapat jurnalnya. Jadi data yang dari handphone masing-masing orang itu nanti cuman dia akan membentuk jurnal. Nah, jurnalnya itu seperti apa? Itu saya belum bisa menjelaskan ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk masing-masing pembahasannya itu di link YouTube yang sebelumnya yang setiap hari Ahad dikirimkan. Udah itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Saya sih bertanya-tanya masalah kan ini kalau misalnya di taruhnya modal